Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cebice di rumah pemirsa PAL TV. Senantian pagi hari ini, tentunya selama 1 jam ke depan kami bakal ngerewangi Bang Cebice di rumah pemirsa PAL TV dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cemidun dan aku Bice Kiki. Kami nak nyapa pemirsa PAL TV pagi hari ini yang mengawali aktivitasnya lagi di hari Senin. Betul. Setelah libur mungkin hari Sabtu Minggu ini pemirsa PAL TV kita bangkitkan lagi ya semangat kita untuk mulai aktivitas, yang sekolah balik sekolah, yang pegawai balik pegawai. Mungkin masih terkenang-kenang juga di hari Sabtu dan Minggu sempat datang ke beberapa tempat wisata. Biasanya Sabtu Minggu nih dimanfaatkan Yan, Mang Cek Midun. Betul. Jalan-jalan ya, karena Palembang ini sekarang sudah banyak destinasi yang bisa kita datangi. Betul. Dan hari ini sudah beranjak di angka ke-20, tanggalnya sudah bergerak Nak ngapain ini? Jadi mungkin Bang Cebice di rumah tidak terasa, percaya kita lah anak Februari ya. Betul. Gawean di bulan Januari belum selesai lah anak Februari pula Cek Kiki. Nah itu dia, Februari mungkin sudah ancang-ancang ngajak keluarga-keluarga yang dari luar kota nak datang ke Palembang, tenang baik. Palembang sekarang sudah cindonian, bisa didatangi banyak tempat wisatanya sesuai dengan tema kita kali ini. Kita membahas mengenai pesona pariwisata Palembang. Spesial hari ini. Spesial hari ini. Dan karena spesial kita juga menghadirkan ini narasumbernya, bintang tamunya juga spesial. Suatu kehormatan kita hari ini. Betul. Ada bintang yang hadir dan terang benderang PAL TV ya pagi hari ini. Benar. Ya. Baik, kita langsung kenalan dengan narasumber kita hari ini. Oh, ini kamera langsung tidak sabar lagi nih. PJ Wali Kota Palembang, ini pemirsa PAL TV mungkin sudah pernah ketemu karena beliau ini selalu hadir di beberapa event-event yang diselenggarakan Kota Palembang akhir-akhir ini ya. Bapak Dr. CK Virgowansyah SSTPME. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Bice Kiki, Mang Cek Midun. Betul. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Pagi hari ini beliau ini banyak kegiatan ya kalau dari kita dengar-dengar bocoran tadi. Betul. Tapi beliau menyempatkan hadir ini memang khusus untuk pemirsa PAL TV membahas mengenai pariwisata. Tapi sebelumnya ini Mang Cek Midun tahu enggak bahwa Pak CK ini aslinya wong Palembang. Betul. Nah, kalau mungkin Mang Cebice di rumah pengen lebih dekat dengan Pak CK, ini pejabat wali kota kita yang sudah hadir. Pak, kita kenalan dulu secara jelas Pak biografinya. Ini pemirsa PAL TV tak kenal maka tak sayang. Pak, bisa dijelaskan dulu dah ini ngapo kami nyebutnya wong Palembang. Ya. Jadi macam ini Mang Cek Bice Kiki, aku lahir di Palembang. 45 tahun yang lalu lahir di 14 Sulu lah, 14 Sulu, terus besar di 14 Sulu, terus kemudian sekolah SD di daerah situ juga, jadi 102, terus kemudian sekarang sudah berubah angkonya, terus kemudian SMP-nya di SMP 16, belakang Gunung Meru kalau kami nyebutnya dulu, terus SMA-nya agak ke kota, di SMA 1 Palembang, tamat tahun 97, terus melanjutkan sekolah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tamat tahun 2001, terus sempat melalang buana begawe di Provinsi Bengkulu, pernah jadi sekretaris lurah, pernah jadi kepala seksi, terus 2004 sekolah lagi ke Universitas Indonesia S2, terus kemudian beberapa tempat di sandwich, ngambil beberapa tempat short course di beberapa tempat di Australia, di Amerika, di Inggris, terus kemudian lanjutkan S3-nya di UI lagi, terus kemudian sekolah dinas itu ada di Kementerian Dalam Negeri, definitifnya sekitar 2 tahun yang lalu. Sebagai direktur ditunjuk juga menjadi penjabat wali kota Tasikmalaya. Jadi sebelum ke Palembang ini ditunjuk dulu jadi penjabat wali kota Tasikmalaya, baru sekarang menjadi penjabat wali kota Palembang. Iya. Per November ya? 28 November. 28 November 2024 kemarin. Jadi sekarang ini hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan. Jadi wong pelaju ini, Bice Kiki bangga jadi wong pelaju nih. Oh, Cek Kiki pelaju juga pelaju juga.
Pelaju Pride ya. Iya, kalau Bapak rumahnya masih di Pelaju, rasanya mampir Oh, iya, benar. Bukan dari Pelaju lagi. Sudah di Tasik rumahnya sekarang. Ini boleh nanya deh sih Pak, jadi Ya. kesan Bapak dari yang zaman dulu Palembang, setelah 20 tahun lebih ya Pak ya, balik lagi ke Palembang, apa nih yang paling dirasa perubahan Palembang? Yang jelas makin maju. Yang ya memang kita kan bersandar sama kegiatan perdagangan dan jasa ya. Jadi Palembang ya sudah seharusnya menjadi termaju karena kita salah satu kota tertua nih. Kalau dulu musinya cuma Siko, yaitu Ampera, gitu kan. Sekarang sudah sampai 6. Jadi jembatan di mana-mana untuk menghubungkan kota Palembang. Terus juga hotel-hotel yang bagus sudah berada di Palembang. Dan ini sangat bagus untuk kota Palembang. Hanya saja mungkin kita belum mengembalikan kekuatan Sungai Musinya nih, karena kan perekonomian warga Palembang sejak zaman dahulu kala itu memang bersumber ya dari Sungai Musi. Nah, justru itu yang belum kita explore, Sungai Musi. Jadi kalau perbedaan pariwisatanya dewek ini apa nih menurut Bapak kalau yang dulu? Yang pertama, Cek, Palembang ini kan punya Sungai Musi yang tidak dipunyai banyak tempat. Yang punya Kalimantan punya, terus kita punya. Yang sungai sebesar ini, kalau sungai-sungai kecil mungkin banyak. Dahulu kala memang sumber perekonomian itu di Sungai Musi, perdagangan, terus kemudian kehidupan masyarakat itu di Sungai Musi, tumbuh dari sungai. Kesini Sungai Musi hanya dijadikan sungai yang mungkin ada beberapa perusahaan saja yang menggunakan Sungai Musi, tapi sumber perekonomian sudah mulai beralih ke bergeser dengan jasa. Dan kita juga tidak mungkin menyandarkan pertumbuhan ekonomi kita itu menggunakan pertanian, karena kita memang sudah susah lahan pertanian. Kalau di kota wajar kan pemukiman. Nah, untuk itu kita harus bersandar dari kekuatan yang kita miliki. Apa itu? Kekuatan perdagangan dan jasa. Karena 30% dari sumber pendapatan kota Palembang itu berasal dari perdagangan dan jasa itu. Perdagangan besar, kita harus jadi pusat kantor-kantornya perusahaan-perusahaan, perdagangan, sawit dan sebagainya, kita jadi tempat pusat perkantorannya. Nah, terus jasa ini yang terbesar, salah satunya adalah berasal dari pajak hotel dan restoran. Karena hotel, pajak dan restoran yang terbesar berarti apa itu ya pariwisata. Nah, untuk itu kita harus mengembangkan pariwisata berdasarkan kemampuan dan kekuatan kita. Dan lebih spesifik lagi bagaimana mengembangkan pariwisata berbasis kekuatan kita, itu Sungai Musinya. Itu yang mungkin belum. Karena pertama kali orang datang ke Palembang pasti orang akan jenguk Jembatan Ampera. Dan Sungai Musi. Sungai Musi. Setelah jenguk mau ngapain? Apakah pagi makan pempek, siang makan pempek, sore makan pempek lagi, makan pempek lagi, kan tidak mungkin. Foto lagi di situ lagi. Ada opsi lain. Dan kalau bisa ya sekarang kan sudah ada yang kedua, biasanya orang akan menuju ke Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata religi dan sebagainya. Tapi orang belum menikmati nih mana untuk berada di atas Sungai Musi. Makanya yang harus kita explore itu ada berbasis kekuatan kita, yaitu salah satunya Sungai Musi. Jadi jangan uang cuma bisa jingok, tapi uang itu harus bisa menikmati bagaimana semilir angin dan ombak santainya yang ada di Sungai Musi itu, dan itu experience yang menarik bagi warga di luar kota Palembang. Nah, mungkin yang berani berenang kita diving di Sungai Musi kali-kali. Baik. Nah, kalau kita lihat Pak, pesona pariwisata Kota Palembang, tadi sudah Bapak jelaskan kekuatan beberapa unsur yang sudah ada di Kota Palembang sendiri, Pak. Melihat peluang ini, lalu apa yang dipersiapkan oleh Kota Palembang tersendiri, Pak? Ya, yang pertama ada 5 unsur yang paling tidak yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu attraction ya. Yang kedua itu biasanya amenity. Yang ketiga itu adalah komunikasi. Yang keempat itu activity. Nah, baru yang kelima itu kalau nggak salah accessibility. Jadi yang pertama dulu mungkin. Yang pertama itu attraction. Attraction itu ada 2, ada side attractions, ada event attractions. Side attraction itu kita sudah punya Sungai Musi. Side-nya sudah ada. Kalau di Jogja atau di Magelang itu sudah ada Borobudur lah. Betul. Sudah ada Borobudur. Itu side attraction. Itu nggak susah untuk dimiliki oleh daerah lain. Jadi jangan dibiarkan Sungai Musi ini hanya sebagai
simbol sungai lalang saja, begitu padahal ya, itu Pak? adalah site attraction yang bersanding dengan Ampera yang tidak dimiliki oleh identity kota lain. Itu identitas kita itu Ampera dengan Sungai Musinya. Nah, tidak dimiliki oleh walaupun orang mau bangun persis seperti Ampera sekarang, beda. Soulnya beda, jiwanya beda. Jadi oleh karena itu harus kita jadikan kekuatan utama kita. Itu yang pertama, site attraction. Kita sudah punya. Nah, yang belum adalah salah satunya event attraction. Nah, jadi attraction itu ada dua, dibuat site attraction dengan event attraction. Event attraction itu sebenarnya dengan site attraction tadi apa event yang bisa kita munculkan di Sungai Musi. Macam mana tari-tarian kita, terus kemudian budaya kita itu bisa muncul di Sungai Musi, atau event-event atraksi, mungkin event berenang, event lomba-lomba bidar, event lomba-lomba yang ada di Sungai Musi. Nah, jadi banyak berkegiatan. Jadi wisatawan itu mendatangi site attraction-nya beserta event attraction-nya. Jadi kan ada site attraction dan event attraction kita gabung itu. Seperti kalau kita di beberapa kota di dunia misalnya kita ngelihat satu tempat titik di New York misalnya dengan itu yang patung Liberty. Nah, itu kan ada beberapa attraction yang ada di situ yang mengikuti patung Liberty-nya. Patung Liberty-nya sebagai site attraction, sementara kegiatan event-eventnya di situ adalah event attraction, dan itu kita harus kuatkan, lengkapi. Jadi kegiatan kalau bisa setiap hari, setiap minggu, setidaknya setiap malam minggu. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh pemerintah kota sekarang adalah dengan cara membuat kegiatan setiap malam minggu di Sungai Musi, yaitu yang disebut dengan musik tiap pekan di tepian Sungai Musi, Mustika Musi. Itu harus insight tuh di situ, bagaimana Dul Muluk itu bisa tampil di pinggir Sungai Musi. Mengangkat kebudayaan, tapi berada di Sungai Musi. Jadi orang datang tuh dengan Sungai Musi, kita siapkan site-nya, kita siapkan juga event attraction-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah terjadwal ini? Sudah itu sudah setiap minggu tuh. Alhamdulillah sudah sejak bulan Desember yang lalu kita sudah mulai. Jadi setiap minggu warga Kota Palembang tuh tinggal datang ke Benteng Kuta Besak atau tepian Sungai Musi, dan akan disajikan musik-musik atau mungkin seni Kota Palembang maupun lokalan yang disajikan secara gratis. Artinya setiap malam minggu sudah pasti pemirsa Apal TV kalau ada musik tiap pekan di tepian Sungai Musi. Itu sudah berjalan sejak bulan Desember. Nah, itu ada beberapa kalinya. Dan karena kita harus wajib membuat event attraction tadi, karena dia harus bersanding tuh. Betul. Itu konsep itu yang pertama. Yang kedua apa, Yang kedua itu kita harus punya accessibility. Jadi sampai ke situ itu aksesnya gampang. Nah, kita ambil contoh lah yang ada di BKD sekarang. Aksesnya itu harus gampang karena itu kita siapkan tempat parkir yang pas. Sekarang di komplek Museum Sultan Mahmud Badarudin II itu sudah disiapkan parkirnya. Nah, sehingga masyarakat tinggal jalan. Terus juga kita siapkan shuttle bus dari hotel-hotel. Itu secara free. Jadi hotel-hotel itu dijemput pada pukul 7 nanti atau pukul setengah 7 nanti dijemput dari hotel ke hotel, dia berhenti di tempat parkir tadi. Nanti jam 9 hotelnya mengantar lagi. Jadi wisatawan yang datang ke Kota Palembang nggak perlu sewa mobil lagi, dia tinggal nunggu jamnya, dia bisa ke titik-titik ini. Yang bingung nak kemana juga sudah diarahkan ke BKB. Dan di situ pun kita sudah siapkan event attraction lain di Sungai Musi yang kita sebut dengan musik cruise itu. Musik cruise juga siapkan, jadi bisa pilihannya itu mau menikmati Ampera saja atau menikmati musik di Mustika Musi atau mungkin naik musik cruise, dan satu lagi kita buka night museum Sultan Mahmud Badarudin II seperti di malam hari ya, mirip-mirip Smithsonian ya yang ada di Washington DC. Artinya dengan konsep itu sekarang penuh full. Sampai ke sana ada 4 pilihan, menikmati Ampera, nonton musik, naik cruise atau di night museum. Perlu kita perdalam ini di segmen selanjutnya. Itu baru akses. Belum komunikasi, belum lagi kemudian amenity, kita harus siapkan toilet, harus dan sebagainya, itu sudah harus lengkap. Jadi setidaknya 5 hal tadi itu wajib kita siapkan untuk memastikan wisata kita bisa
berjalan dengan baik. Baik, itu baru 2 tadi yang dijelasin. Masih ada 3 lagi. Betul. Dan tadi sudah ditayangkan sedikit gambaran bagaimana musik Krus tadi ya. Kita lihat sama-sama di layar tadi ya Cik Kiki. Dan pemirsa di rumah, kita bakal balik lagi tentunya bersama dengan narasumber hebat kita hari ini di segmen kedua dan segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Makasih pemirsa PAL TV, masih mantap di Halo Palembang, dan ini adalah segmen yang kedua. Yang baru bergabung mungkin bingung ini apa dia tema kita hari ini. Tema kita adalah pesona pariwisata Palembang, ya pasti masih dengan narasumber yang sama, narasumber yang spesial, yang luar biasa. Hari ini akan kita kembalikan lagi ke narasumber, karena tadi di segmen pertama beliau sudah membahas mengenai profil singkat beliau dan juga 2 poin ya yang kita tanya tadi. Nah, masih dengan Bapak Dr. CK, dan kita masih melanjutkan lagi tadi setelah 2 poin yang dijelaskan. Yang pertama tadi poinnya adalah yang pertama attraction. Atraksi. Itu dibagi 2. Iya. Side attraction dengan event attraction. Yang kedua tadi sudah dibahas juga. Kita yang ketiga ini, Pak CK. Yang ketiga itu amenities. Amenities ini ya kelengkapan lainnya. Baik itu hotel, restoran, cukup nggak hotel-hotel kita, restoran kita, mungkin termasuk juga toilet, dan termasuk adalah keamanan. Bagaimana orang itu nyaman, aman ketika dia bisa berwisata di Kota Palembang. Jadi yang kita fokuskan bagaimana tidak hanya side attraction-nya, tidak hanya event attraction-nya, tapi memastikan orang berwisata di Kota Palembang itu dengan nyaman. Yang masih PR kita kan bagaimana orang bisa jalan di Ampera tengah malam tapi merasa nyaman, tenang gitu kan. Betul. Nah, itu jadi apa yang fokus kita juga harus kita benahi. Banyak hal yang memang menjadi PR, tapi paling tidak ketika itu sudah kita ketahui, itu menjadi tantangan kita, itu bagian yang harus kita bisa perbaiki. Fasilitas keamanan artinya. Ya, fasilitas keamanan, komunitasnya dan sebagainya gitu. Kalau di Bali kan kita kenal pecalang misalnya kan, dan beberapa daerah kita punya polisi wisata, polisi wisata dan sebagainya. Tapi yang jelas karena pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan. Jadi kalau kita bisa membuat orang menjadi bahagia, apalagi bisa berwisata, dan kita juga yang melaksanakan, menugaskan atau membuat hal ini kan juga bagian dapat pahalanya nih. Betul. Nah, karena bisnis kebahagiaan, ya semua harus bahagia. Baik yang mengelola, yang berwisata, maupun yang kita sendiri yang mengelolanya, yang mensupportnya. Ini artinya lebih dalam lagi kalau membahas mengenai fasilitas dan juga keamanan. Betul. Mungkin di segmen selanjutnya akan kita perdalam ya. Kita menuju ke poin yang keempat nih. Pak, tadi kan yang keempat perlu komunikasi ya. Komunikasi ini yang kita butuhkan sebenarnya penyampaian ke publik, penyampaian ke masyarakat dunia, penyampaian ke warga kota maupun kota-kota lainnya yang ada di sekitar. Bahwasannya kita memastikan yuk datang ke Kota Palembang. Yuk akan ada ini sebagai masyarakat. Kalau bisa ya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional dalam memasyarakatkan wisata di Kota Palembang. Karena di Palembang ini salah satu tempat di Indonesia yang makannya enak-enak. Kenapa nggak kita deklarasi kota dengan kuliner makan terenak se-Indonesia? Ya, jadi curiosity orang muncul. Yuk kalau mau makan enak nggak perlu kemana-mana, cukup datang ke Palembang. Mulai dari celimpungan, laksan, burgo, pempek, udah pasti lenggang, wah banyak nih. Pokoknya sampai ke Palembang sampai sekarang nih, Mang Syek, bisa saya 2 bulan di Palembang. Yeah. Belum selesai. Sudah hampir 3,5 kilo nih berat badan naik. Karena kembali ke restoran pabrik, makannya lemak-lemak, makannya enak-enak, akhirnya harus lebih banyak lagi olahraganya untuk mengimbangi itu. 2 bulan sudah 3,5 kilo nih tambah ininya. Apalagi sudah 27 tahun meninggalkan Palembang ya Pak. Selama makan Palembang bangkit lagi nih, belum selesai nyelesai ke menu-menu Palembang yang banyak beragam ya Pak ya.
Nah, kalau kita lihat di video ini, Cek Kiki dan juga Pak, ini salah satu yang dinanti-nanti oleh masyarakat, Pak. Kalau tadi kita sudah lihat musik Krus sudah sangat berjalan dan bahkan tadi di belakang kamera Bapak sudah cerita bahwa ini sudah full book. Iya, laju Cek Kiki agak sedih. Ini bisa dikategorikan sukses, Pak, untuk menarik minat masyarakat yang dulunya kalau datang ke BKB tuh lesu. Cuma nyingok lah Sungai Musi. Kalau sekarang kan bisa jalan-jalan, Pak, begitu. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu juga sama masyarakat, Pak. Bisa naik ke atas Ampera ini dan melihat landscape dari atas. Ini bagaimana potensinya ke depan, Pak? Ini ya, Ampera ini kan satu-satunya jembatan yang dibangun pada zaman Jepang, salah 1962 ya. Jadi, kalaupun kita bangun jembatan seperti ini pada hari ini, tidak akan se-ikonik ini. Betul. Nah, artinya karena dia tidak mungkin bisa disaingi orang, maka ini satu-satunya seperti tidak kalah seperti Borobudur, nggak kalah seperti mungkin kalau di Sulawesi itu di benteng di Sulawesi gitu kan. Artinya ini suatu hal yang kita miliki yang selama ini kita gunakan tapi tidak sekedar kita gunakan, tidak menjadi kebanggaan. Saya selama 45 tahun hidup di Palembang maupun di Jakarta, ya baru kemarin ini kita ngecek untuk bisa diimplementasikan. Bagaimana sih menyentuh Ampera untuk bisa naik ke atas itu kan sesuatu hal kebanggaan karena tiap hari kita lihat, tiap hari kita lewat, tapi belum pernah sampai ke atas. Apa rasanya naik setidaknya sekali seumur hidup harus kita rasakan itu. Betul. Tapi ini akan segera siap, Pak. Jadi sekarang sedang proses administrasi. Secara verbal memang dari Kementerian PU sudah menyatakan oke, tapi kita tetap minta support dari semua pihak untuk mempercepat proses administrasi. Kalau secara fisik sudah siap. Jadi lift sudah full ganti baru, sudah ada sensor di atas itu sudah tadi ada lihat sudah ada seperti kafe dan sebagainya. Sudah mulai kita sosialisasikan. Ya artinya kami harus memastikan administrasi berjalan dengan baik dulu prosesnya dengan Kementerian PU. Karena ini kan punyanya pusat ya. Nah, kalau pemerintah pusat kan bukan tugasnya untuk mengendorse wisata. Nah, kalau wisata memang tugasnya pemerintah kota. Oleh karena itu kita gunakan bagaimana landmark yang selama ini kita lihat dan kita gunakan itu bisa juga kita sentuh dan bisa kita nikmati dari bagian atasnya itu. Betul. Banyak hal yang bisa kita lakukan di atas itu untuk memberikan kebanggaan sebagai warga kota Palembang pada tahun 1962 itu sudah punya jembatan yang termegah pada saat itu ya. Luar biasa. Jadi untuk di Ampera ini tadi 5 poin sudah terpenuhi begitu, artinya? Ya ada beberapa kemarin kita coba cek untuk accessibility-nya kan di bawah ya. Jadi nanti naik di seberang ulu itu sudah ada shelter. Jadi yang shelter itu nanti akan menjadi museum terlebih dahulu, terus kemudian akan melewati bagian kelompok per grup, dia akan naik ke atas, berjalan untuk sampai ke atas. Jadi parkirnya di bawah. Terus kemudian shelternya di sana ada melewati museum terlebih dahulu untuk bisa persiapan naik ke atasnya Ampera. Oke, karena keterbatasan juga pasti akan diakomodir lebih terjadwal. Betul, karena jumlahnya kemungkinan hanya 20 orang. Jadi ya mungkin bisa per grup, nanti bergeraknya itu per grup gitu kan, per 20 naik ke atas per sesi dan sebagainya. Aktivitasnya juga ya berarti kan akan ada yang menunggu nih. Menunggunya di museum itu nanti ada kita akan sampaikan barang-barang dahulu kala seperti lift aslinya. Lift aslinya sudah kita letakkan di sana, terus kita juga sudah siapkan beberapa gambar-gambar waktu peresmian, waktu bagaimana waktu zaman Soekarno main ke sana dan sebagainya. Waktu itu kan ada Jenderal Ahmad Yani juga yang resmikan. Oke, jadi selain menyegarkan mata, juga menyegarkan ingatan terhadap histori, kebanggaan menjadi warga Kota Palembang. Iya. Pak, tapi ini mungkin yang Midun rasakan juga dan mungkin sebagian warga Kota Palembang juga. Kalau misalnya kita kan tipenya orang Palembang nih Pak, kalau lagi rame-rame banget Pak. Tapi setelah itu nanti sepi nih Pak. Apakah pemerintah Kota Palembang juga sudah memikirkan Pak bagaimana tetap antusiasnya ini akan selalu tergaung di Kota Palembang sendiri Pak? Jadi gini, kenapa kemudian musik Krus
salah satu konsepnya harganya 5.000 gitu ya. Nah, saya sempat diprotes juga, Pak, terlalu murah katanya 5.000. Justru kan saya bilang dengan 5.000 itu saya ingin masyarakat Kota Palembang harus menikmati dulu kotanya. Baru dia akan merasa bangga menjadi warga Kota Palembang. Baru dia akan menjaga nanti Kota Palembang. Jadi ketika masyarakat Kota Palembang sudah menikmati musik krusnya, maka otomatis dia akan berani masukkan data, promosikan, oh Kota Palembang begini. Nanti ya kalau seandainya kita langsung pasang harga tinggi, nanti masyarakat Kota Palembang tidak bisa menikmati kalau dia sudah bisa membeli tiket 1 juta, 1,5 juta dari Jakarta ke sini, nggak mungkin dia berat untuk mengeluarkan misalnya 50.000 untuk sekedar naik musik cruise gitu kan. Nah, sama halnya dengan ini. Saya berharap sih ini nanti bisa dinikmati dulu oleh warga Kota Palembang. Sehingga masyarakat Kota Palembang bangga menjadi warga Kota Palembang. Setelah dia bangga, baru kemudian dia menjaga Kota Palembang. Jadi kalau ada yang mau buang sampah ke sungai, dia sendiri nanti yang protes. Jangan buang dong. Nanti pemandangan yang tidak bagus. Kalau ada yang mau vandalisme Ampera, jangan dong. Nanti ini, dan itu karena kebanggaan kita. Jadi itu berawal dari rasa bangga. Kalau kita bangga, kita akan menjaga. Kalau setelah kita jaga, baru kita promosikan. Betul. Jadi kalau kita mau minta, warga Kota Palembang, ayo promosikan wisata Kota Palembang, ya nggak mungkin kalau dia nggak bangga. Yang harus kita cari sekarang, kita harus buat warga Kota Palembang bangga dulu menjadi warga Kota Palembang. Nah, mana caranya? Caranya dengan melibatkan dia dalam proses upskilling ini. Oke, merasakan juga ya Pak. Betul. Ya, enaknya. Nah, kalau tadi poin 3 yang Bicek Kiki pengen angkat, tertarik juga nih Bapak ya. Kalau tentang fasilitas, oke lah bisa dibangun, toilet yang bersih dan lain sebagainya. Tapi untuk yang di garis bawah ini keamanan, PR kita nih mungkin agak sedikit lumayan di keamanan ini. Cak mana untuk menjaganya Bapak? Yang pertama kita sedang memikirkan konsepsi ini menjadi objek vital misalnya. Kalau ketika dia jadi objek vital, maka kita bisa menyiapkan orang-orang yang berbasis masyarakat yang bisa menjaga itu. Yang kedua, kita juga akan coba untuk memastikan proses ini diawasi atau diikuti bersama-sama masyarakat nih. Jadi masyarakat juga ikut serta dalam proses menjalankan ini dengan menjaga keamanan ini. Dengan sangat baik lah, jaga keamanan. Karena apa? Kalau nggak mungkin rasanya kita berani jalan-jalan di Pantai Kuta kalau kita nggak merasa nyaman di Pantai Kuta. Betul. Kalau nggak mungkin kita berani jalan di Malioboro tengah malam jam 1 kalau seandainya kita nggak merasa aman. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ayo kita jaga keamanan. Kalau kita tidak menjaga keamanan, maka sampai kapanpun kita nggak bisa upscaling nih. Tapi memang ini harus juga berdasarkan strategi. Kami juga dari pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami juga akan tetap mencari jalan bagaimana itu proses bisa keamanan bisa terjaga. Ada hal satu lagi yang kita lupa nih sebagai orang Sumatera. Kita ini kadang-kadang agak malas tersenyum, Pak. Karena kalau kita mendeklarasikan kita kota wisata, maka kita harus memastikan orang yang datang itu harus kita sambut dengan tersenyum. Kalau kita di perusahaan swasta kan ada tuh dicek berapa senti senyumnya, paling sedikit itu 1 senti senyumnya. Jadi kalau kita senyum belum 1 senti diukur. Belum senyum nih. Nah, bagaimana kita bisa menggalakkan ini warga Kota Palembang? Setiap orang yang datang ke Kota Palembang senyumlah. Kenapa? Itu sumber cuan kita. Sumber cuan. Jadi kita anggap orang yang datang, baik itu kereta, pesawat, mobil, mereka datang ke Kota Palembang, itu sumber cuan bagi Kota Palembang. Nah, oleh karena itu maka tersenyumlah. Oleh karena itu saya harap ya kita ada proses pendidikan, proses lomba, mungkin bisa jadi kita buat semacam lomba senyum. Kenapa? Biar warga Kota Palembang terus senyum nih. Nah, kenapa? Itu jadi bagian promosi kita untuk menyatakan kami tenang, kami aman, kami bisa menerima siapapun. Betul. Karena tadinya harus cuma pengennya ngeluarin 1 juta, akhirnya dengan senyum tadi akhirnya keluar 10 juta. Ya kan? Kalau pajak ya keluar 100 juta, jangan cuma 10 juta. Karena senyum.
Oleh karena itu banyaklah senyum, kita pastikan keamanan, kenyamanan itu bisa terus kita tingkatkan dan dengan cara kita welcome ke mereka. Iya, jadi memang benar-benar harus di upskilling galau ini sumber daya manusianya juga pribadinya harus lebih dibuat ramah lagi. Betul. Kalau sudah pemerintah Kota Palembang menata dengan sebagus mungkin ya, mempromosikan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau warganya tidak siap begitu ya. Sempurna lah pemirsa ya, khusus yang daerah situ ya. Betul. Kalau galak senyum harus lebih dari 1 senti katanya Pak. Dan juga dari keamanan. Tadi kan kita sudah dijelaskan juga oleh Bapak Wali Kota kita bahwa memang keamanan juga menjadi nomor 1. Betul. Bagaimana mungkin orang bisa menikmati jalan-jalan tapi dia tidak merasa aman begitu ya. Bantu semampunya. Jadi kalau Ya. Becek Kiki mungkin mampunya mekek ya. Ada yang lagi di jambret misalnya kan. Betul. Becek Kiki mekek sekuat-kuatnya. Nah, kalau Macik Biru mungkin ngejarnya. Iya. Agak capek gawean aku. Tapi Pak ini ya, yang kita lihat kan di Ampera ini tidak hanya menariknya sekarang adalah lift yang bisa naik ke atas Pak, tapi juga banyak masyarakat yang live sekarang di Ampera ini Pak. Betul. Ini apakah membantu pemerintah kota atau justru menjadi PR nantinya Pak? Ya, jadi gini, ini kan fenomena dunia ya. Iya. Kalau kita lihat di China, baik itu di beberapa kota besar di China, di Paris bahkan, itu sudah melakukan hal yang sama. Artinya ini kan fenomena yang tidak bisa kita bendung. Tapi ini harus jadi kekuatan, karena sekarang mereka ini kan biasanya kan bisa jualan, Betul. jualan barang, bisa juga gift kan, dan lain sebagainya. Dan ini fenomena yang harus justru kita kembangkan. Kenapa? Karena dengan dia live sekali, itu sama dengan promosi. Ya. Promosi kota kita. Kalau ada 1 juta penonton, 1 orang, kalau ada 10 orang itu ada 10 juta yang nonton. Bagaimana dia ikut mempromosikan kota. Nah, itu yang mau kita coba didik, yuk diselipkanlah bahasa-bahasa, yuk datanglah ke Palembang, yuk bisa lihat ke sini dan sebagainya. Sembari juga bisa kita galakkan live selling misalnya. Harapannya kan kalau live selling UKM juga bisa tumbuh. Nggak sekedar ya bisa juga sih, nggak masalah gift, nari-nari dan sebagainya. Tapi maksudnya juga diselipkan wisata untuk Kota Palembangnya. Oke, jadi sah-sah we sebenarnya. Sah-sah Pak, sih ya? sebenarnya. Kita ambil positifnya berarti. Ini Betul. coba kalau nak live di situ malam. Jangan minggu dong. ini. Banyak nih gawe lagi. Jadi tapi tetap apakah nantinya akan menjadi satu fokus Pak, atau justru kayak nanti akan berkembang sendiri atau seperti apa? Ada pembinaan? Kalau dan segala saya pribadi sebenarnya saya lebih suka itu di organisasi. Artinya kita sedang komunikasikan lah dengan beberapa pihak sekarang. Kita bahkan ingin membuat satu tempat, memang tempat ini jadi pusat live selling. Nanti tunggu tanggal mainnya lah. Pusat live selling kita punya barang banyak sekali di sini, kita bisa jual ke seluruh dunia dengan sisi pusat live selling ini. Nah, teman-teman ini juga bisa menjadi bagian dari itu. Bahkan nanti ada satu tempat, nanti saya kemungkinan akan di Skanak nanti kita akan buat semacam pusat live sellingnya itu, baik itu jasa maupun barang-barang UKM ya bisa jual ke seluruh dunia. Kita siapkan semua fasilitas dan sebagainya. Artinya konsep itu sudah menjadi tantangan zaman ya. Kita tidak mungkin lah kembali ke zaman masa lalu. Pasar-pasar, toko-toko juga harus berbenah. Penjual, pembeli sekarang juga sudah berubah. Mereka bisa menghabiskan ratusan juta dengan cara rebahan. Iya. Dia beli GoFood bisa sampai 500 juta, 300 juta. Kemarin kan ada sempat yang ramai, dan bisa beli barang. Betul. Itu sambil dengan rebahan bisa sampai ratusan juta loh dalam 1 bulan. Artinya itu kita ambil kesempatan bagaimana kita menjadi bagian dapat value added-nya dari situ. Kalau bisa dari 300 juta yang dia habiskan sebulan itu ya 200 jutanya dari Kota Palembang gitu. Iya. Ya kan dia bisa misalnya beli pempek dari Teluk Bintuni ke sini, kenapa enggak gitu kan? Beli tekwan dari ini kan kenapa enggak? Tapi bagaimana settingannya bisa kita pengirimannya kita support, terus kemudian ekosistemnya kita support untuk menurut saya sih future market. Itu adalah bagian yang tidak mungkin kita kita lawan. Artinya dirangkul supaya Dirangkul dan justru kita organizing. Jadi semuanya bisa dikembangkan. Betul. Ya, baik pelaku dan juga industri-industri sekitarnya begitu ya Pak ya. Dan itu bagian dari wisata loh. Betul. Itu bagian dari wisata. Jadi termasuk live selling. Berwisata mereka, masyarakat datang, yuk jualan, yuk nyobain jualan pempek. Nyobain, kalau kemarin kita coba misalnya nyobain goreng pempek, itu bagian dari wisata. Itu tadi event atraksi dan sebagainya. Betul. Iya, walaupun yang tadi kelima belum sempat kita bahas. Betul. Nanti masih ada satu segmen lagi. Iya, dan Becek Kiki ini luar biasa ini
beliau Bapak CK ini baru beberapa bulan atau hitungannya hari masih ya, tapi sudah luar biasa gebrakannya, inovasinya, khususnya untuk pariwisata. Ini kita tanya lagi ilhamnya dari mana nih Bapak ini? Sepertinya ini yang di otak dan kepalanya Pak CK banyak ya. Antara langsung buat restoran. Baik, pemirsa di rumah, kita masih ada meninggalkan satu segmen lagi tentunya bersama dengan pejabat wali kota Palembang. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, terima kasih balik lagi kita di Halo Palembang. Ternyata ini segmen terakhir kita tentunya ngobrol ya. Ini. Dari tadi kita sudah diberikan ilmu nih. Kalau tidak salah ini sudah 6 SKS Pak, izin. 6 SKS, bentar lagi kita skripsi ini pemirsa. Betul, karena ini bisa menyangkut tentang pariwisata. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Pejabat Wali Kota kita bahwa bisnis kebahagiaan. Coba senyum dulu, harus 1 senti. Jadi ini yang paling mahal ternyata, karena efeknya kemana-mana. Salah satunya juga yang berefek kemarin Pak, ini yang sampai menyilaukan mata adalah Palembang bersinar. Nah itu, jadi Becek Kiki juga sempat nyinggung ya, langit itu ya Allah terang, malam tahun baru ini. Ini kok bisa Pak kepikiran drone tuh bisa banyak-banyak gitu Pak? Bentuk pempek. Iya. Kan? Gimana itu Pak ceritanya Pak? Iya. Yang pertama kan kita harus survei dulu masyarakat itu sebenarnya butuhnya apa. Hari ini Kota Palembang itu mereka butuh hiburan. Karena sudah lelah dengan kemarin COVID, terus kemudian kegiatan-kegiatan apalagi pemilihan dan sebagainya, sangat butuh dengan hiburan. Nah, kemarin kita melihat hiburan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita ini berbasis kotanya ingin menjadi kota global dan kota internasional, kita harus mengukuhkan bahwasannya Center of Excellence pertumbuhan teknologi itu ada di Kota Palembang. Betul. Jadi bagaimana hiburan, tapi juga mendeklarasikan kami ini pusat teknologi loh, gitu kan. Nah, oleh karena itu pilihan salah satunya kemarin adalah drone. Alhamdulillah kemarin sambutan masyarakat luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mensupport. Itulah kalau kita bisa bersatu bersama-sama kita bisa wujudkan pariwisata yang mungkin kemarin terbanyak sepanjang masa yang bisa manusia berkumpul gitu dengan menikmati ratusan drone yang terbang di langit Kota Palembang. Dan seperti berikutnya, dan kita tidak akan berhenti sampai ke sana. Artinya masyarakat Kota Palembang harus tetap disajikan hal-hal seperti demikian untuk kegiatan berikutnya nih. Banyak hal yang spektakuler kalau menurut Becek Kiki yang sudah Becek Kiki rasakan juga semenjak beliau ini. Tapi Pak CK ini ME Pak, gelarnya bukan psikologi Pak, belakangnya Pak ME. Tapi seperti mengerti kehidupan gitu. Jadi gebrakan apa lagi nih kalau boleh kasih bocoran ini, Bapak? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada gabungkan antara sport tourism dengan antara sport tourism dengan side attraction tadi. Ada side attraction, ada Ampera, ada Sungai Musi. Kita juga harus ada event attraction. Event attraction ini kita akan bikin mungkin semacam night run. Night run nanti akan mungkin dari ini ke Ampera. Ampera nanti kan kita undang seluruh para runner di Indonesia dengan night run-nya, night color run dan sebagainya. Akan sampai ke berfinishnya di BKB rencananya. Terus kemudian di KB akan kita sajikan pertunjukan kolosal di sana. Kita akan lakukan mudah-mudahan tidak ada halangan flying boat yang berbasis teknologi juga akan berada di atas Sungai Musi lagi Sungai Musi karena ini adalah sumber penghidupan kita, sumber ekosistem kita. Akan ada pertunjukan yang dalam bentuk drama mungkin salah satunya Perang 5 Hari 5 Malam bisa jadi, atau mungkin skema di Pulau Komaro, legenda di Pulau Komaro dan sebagainya. Itu akan jadi tema permainan flying boat di Kota Palembang nanti. Mudah-mudahan di pertengahan Februari bisa kita lakukan. Karena hidup ini kan Kota Palembang ini tidak mungkin bisa berhenti. Kemarin alhamdulillah sudah bisa memberikan hiburan. Ke depan insya Allah terus kita buat lagi, karena kalau kita berhenti ibarat kita mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh saat itu kita jatuh. Jadi harus terus kita buat event-event sehingga masyarakat Kota Palembang
tidak sempat sedih. Sebelum sedih dia sudah bikin gembira lagi. Luar Sebelum biasa. sedih dia bikin gembira lagi. Karena dengan gembira itulah dia akan gampang mencari rezeki. Dia akan semangat untuk bekerja, dan otomatis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh nantinya dengan sendirinya. Iya, semangat Luar nyari biasa. duit biar bisa ikut pariwisata ini kan. Iya, ya, benar-benar. Mas Idun. Tolong ya, jangan kata buntu tiap hari. Tapi Pak, kalau ngomong soal mengayuh sepeda, ini pasti akan ada kerikil batunya Pak. Nah. Sebetulnya selama 2 bulan ini dan kedepannya, tantangan seorang Pak CK nih Pak, sebagai putra daerah yang memimpin kota Palembang seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya banyak lah, banyak artinya karena ini hal baru gitu kan. Tantangan yang terbesar biasanya ya nggak percaya, seperti drone kemarin awalnya kan nggak percaya bisa dilakukan. Ya, akhirnya kita komunikasikan dengan teman-teman yang berbasis kantornya di Singapura, dan memang sudah kita pernah diskusi dan sebagainya. Ini kita pelan-pelan bisa. Ini pun sama, yang akan kita lakukan akan ada tantangan-tantangan ya, kerikil-kerikil yang kita siap untuk apabila kita bisa bersatu, maka semua tantangan yang besar tadi insya Allah bisa kita kecilkan. Kalau yang kecil ya anggap nggak ada. Itu kesatuan itulah yang membuat saya yakin bahwasannya Kota Palembang pasti akan maju kalau kita bisa bersatu, baik itu aparat, baik itu ASN maupun masyarakatnya. Yuk kita jaga Palembang sama-sama. Iya. Dan kita jaga Palembang. Kalau ada yang ini yang kurang pas, saling kasih tahu. Itu tadi BCK ngomong. Jadi- Sedikit-sedikit harus kita ada Betul. harus ada sumbangsih kita Iya. sekecil apapun. Dan mungkin dari Pak CK tadi bilang bahwa tantangannya ya justru harus digawe ke Pak. Kalau tidak digawe ke ya tidak bakal jadi Yang barang ngayung ini. tadi kalau nyapa kok bersepeda. Jadi Napoleon Bonaparte pernah ngomong begini, to predict the future is to create it. Jadi nggak mungkin kita memprediksi masa depan kalau kita nggak bikin. Jadi kalau ingin menjadi kota global dan kota internasional, satu-satunya caranya adalah bikin jadi kota internasional. Wah, ini nambah 2 SKS lagi tadi loh ini. Iya, tolong ini harus berpikir besar juga ini hari ini Betul. saya ya. Pak, tapi fokus selanjutnya mungkin kuliner Pak, yang mungkin akan sedikit tetap menjadi khasnya Kota Palembang. Karena kan orang datang ke Palembang biasanya akan cari pempek, cari olahan ikan yang memang menjadi destinasi utama begitu Iya. Pak. Bagaimana fokusnya sendiri Pak? Saya sudah berkeliling ke hampir seluruh Indonesia lah, kota-kota Indonesia dan beberapa dunia. Dan Kota Palembang itu nomor 1 kalau kita nak makan lemak. Betul. Alhamdulillah. Nak makan lemak. Jadi sebelumnya juga beberapa kota yang paling pas, yang paling banyak pilihan dan paling ini ya Palembang. Kota Palembang. 1 Kota Makassar, 2 Kota Palembang. Masih banyak Kota Palembangnya. Jadi kalau nyari makanan lemak ya itu. Jadi kenapa tidak kita deklarasikan nih tempat kota makan lemak. Jadi kalau nak makan lemak, seluruh wisatawan se-Indonesia, luar negeri maupun Indonesia, nak makan lemak datanglah ke Palembang. Karena banyak sekali pilihannya. Nah, perlu strategi. Karena tidak tahu ujuk-ujuk yang untuk lemak makan di lemak mana? itu mana kan. Oleh karena itu, kita siapkan konsepsi paketnya. Baik itu dengan komunitas travel, komunitas wisata, baik itu dengan HPI dan sebagainya, itu kita harus komunikasikan macam mana ketika masyarakat wisata yang khususnya yang ada di hotel dan restoran, hotel-hotel ini dia bisa datang ke paket itu. Misalnya pas bangun pagi jam 5 habis sholat subuh, dia dijemput. Ya. Dijemput terus kemudian datang ke 26 Milir, nyobain lenggangnya, datang lagi digeser lagi ke Cinde makan burgo, misalnya makan lakso, dan itu dibikin paket. Sehingga kita mengenalkan ya semacam kita promosi bagi seluruh hotel. Jadi hotel-hotel ini yang sekarang kan yang banyak itu hotelnya juga menyajikan nih. Ya. Ada selimpungan, ada Pempek, laksan di ya. hotelnya kan. Tapi kan tidak dibarengi dengan cerita. Nih laksan nih apa? Ngapo take one? Ngapo? Ini itu kan sebenarnya wisata. Oh, Historinya jadi, Pak, take ya? one itu kalau nggak salah 10 kan ya? Harus 10 kata beberapa budayawan itu harus 10, maka dihitung 10. Ini itu kan jadi filosofi makan take one. Filosofi laksan, filosofi burgo, dan itu menjadi bagian wisata yang harus orang nikmati. Jadi bukan sekedar nih makan, ini pempek dikasih kuah, lagi-lagi burgo ini dikasih kuahnya memang lemak-lemak, tapi kan lemak itu akan terasa lebih nikmat kalau hati sedang bahagia nih. Nah, jadi kalau seandainya dimasaknya dengan cinta, terus kemudian dimakannya dengan Bahagia, dengan Pak, ya? bahagia, itu perpaduan antara cinta dan bahagia yang luar biasa yang bisa menjadi memajukan pariwisata kuliner di Kota Palembang. Wah, jadi memang ini adalah
kerjaannya pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat harus mendukung program ini juga. Lah iyalah kaget kalau misalnya ada wisatawan kaget yang datang ke di titik-titik wisata ini, sama-sama kita sumbang senyum setidaknya pemirsa Pal TV. Dan tadi kalau kita punya product knowledge ya, history yang kata Bapak tadi, kita juga harus ceritakan Jangan kepada sampai orang. wong yang jauh tahu cerita, kita orang Palembang nggak tahu apa-apa. Betul. Baik Bapak, ini terakhir sebelum kita closing, silakan Pak diberikan mungkin sedikit motivasi atau juga himbauan untuk masyarakat kita sebagai pejabat wali kota Palembang agar memang pariwisata ini menjadi pariwisata berkelas dunia mungkin Pak. Ya, dulur-dulur sana-sana sekota Palembang, kota Palembang ini kota yang tertua, dibuktikan dengan prasasti Kedukan Bukit. Tidak ada di kota yang ada di Indonesia ini yang memiliki sertifikat seperti Kedukan Bukit. Dan itu adalah salah satu kota tertua. Dan kita peradaban kita sudah maju sejak dahulu kala, sejak zaman Sriwijaya, terus kemudian sampai Kesultanan dan lain sebagainya. Harusnya ini sudah menjadi kota yang paling bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kota yang bisa yang paling bisa membuat masyarakatnya paling bahagia. Oleh karena itu kita harus bekerja sama-sama nih. Bekerja sama-sama, bergotong royong mewujudkan kota ini bisa membuat kota yang paling dasar dulu, yang membuat sejahtera masyarakatnya. Nah, mana membuat sejahtera masyarakat? Masyarakat itu harus lemak begawi, semangat begawi. Mana caranya membuat mereka bahagia? Kalau di mereka bahagia, maka insya Allah akan gampang untuk mencari rezeki dan semangat untuk mencari rezeki. Insya Allah pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Nah, untuk itu yang harus dilakukan adalah kita harus bangga dulu menjadi warga kota Palembang. Banggalah menjadi warga kota Palembang, karena kota Palembang ini adalah kota yang bisa mensejahterakan, bisa membahagiakan masyarakatnya. Nah, sehingga yuk gotong royong kita caranya kita jaga keamanan, kita jaga kenyamanan, kita murah-murahlah senyum untuk memastikan semua yang datang itu yang tadinya cuma nak datang ngasih duit 1 juta, akhirnya ngeluar ke duit 100 juta. Itulah sumber-sumber ekonomi di kota Palembang. Nah, semangat, selamat, dan kita buat kota Palembang menjadi kota sebagaimana cita-cita kita, kota yang global, kota internasional sebagai center of excellence pertumbuhan teknologi di wilayah Sumatera. Ya, Baik. luar biasa. 1 jam tidak terasa sejam rasanya ya, tidak cukup kita nak membahas Betul. inovasi yang sudah dilakukan di pariwisata khususnya. Semoga memang apa yang menjadi agenda yang bisa mengangkat pariwisata kita di kota Palembang tercinta ini bisa terrealisasi dengan baik, Bapak. Amin. Dan juga kami sebagai masyarakat tentunya pasti akan mendukung program pemerintah kota Palembang Betul. juga. Sehat selalu dan terima kasih banyak Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih, Baik, sama-sama. pemirsa di rumah, itu dia obrolan kita hari ini bersama dengan pejabat wali kota Palembang yang sudah hadir memberikan informasi, ilmu bahkan Betul. ya, dan juga tadi sedikit disentil juga terkait dengan kebahagiaan, bisnis kebahagiaan. Wejangan ini untuk kita berdua Betul. Dan juga kita harus bangga menjadi warga kota Palembang. Jangan lupa juga untuk saksikan Halo Palembang setiap hari karena memberikan informasi-informasi menarik seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Bicek Kiki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.